شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. فقد قال تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Bertakwa dan terus kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada bekal melebihi yang lebih baik melebihi bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah di antara ibadah yang mulia, yang mana ibadah tersebut bisa membersihkan, mensucikan orang-orang yang berpuasa, adalah zakatul fitri, menunaikan zakat fitri. Perhatikanlah bersama kami di dalam Al-Quranul Karim surat Al-A'la, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qad aflaha man tazakka, sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya. Disebutkan oleh para ulama yang dimaksud dengan ayat ini adalah zakatul fitr, menunaikan zakat fitri. Kalau kita berbicara tentang definisi para jamaah sekalian, apa sih itu zakatul fitri? Kalau dilihat di sisi bahasa, zakat itu maknanya an-nama wa ziyadah wa toharoh. Makna daripada zakat itu adalah berkembang, bertambah, dan suci. Dari sisi bahasa, ini menunjukkan siapa saja yang mereka mengeluarkan zakatnya, hakikatnya hartanya berkembang. Hakikatnya dia membersihkan jiwanya, terus berkembang hartanya. Itu dari sisi bahasa. Kemudian kalau fitri, apa itu fitri? Fitri kalau dilihat dari sisi bahasa maknanya adalah diambil dari kata iftar, berbuka. Setelah dia menunaikan puasa selama 1 bulan, maka dia berbuka dari puasanya tersebut. Definisi secara bahasa. Adapun ayyuhal ihwah, zakatul fitri secara syar'i disebutkan oleh para ulama, shadaqatun wajibatun tukhraju indal fitri min Ramadan tuhratan lis-shaimin minal lagwi war rafasi wa tu'matan lil masakin. Yang artinya adalah zakat wajib yang akan dikeluarkan bagi orang-orang yang berbuka, yang sudah menyelesaikan puasa Ramadan di bulan Ramadan, sebagai untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan juga ucapan-ucapan yang sia-sia, dan sebagai makanan bagi orang-orang yang miskin. Inilah definisi zakatul fitri secara syar'i.
Kemudian para jamaah sekalian, Rasul Muhammad SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimin minal lagwi warafasi wa tu'matan lil masakin. Yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakatul fitri untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari perbuatan-perbuatan yang tidak berguna dan ucapan-ucapan yang sia-sia, dan juga sebagai pemberi makanan bagi orang-orang yang berpuasa. Man addaha qabla shalah fahyas zakatun makbulatun. Barang siapa yang menunaikannya sebelum melaksanakan solat Idul Fitri, maka itulah dicatat sebagai zakat fitri yang akan mensucikan dirinya. Wa man addaha ba'da shalah fahiya min sadaqatin minas sadaqat. Adapun bagi siapa yang menunaikannya setelah selesai solat, maka dia dihitung sebagai sedekah biasa saja. Sebagai sedekah biasa saja. Kemudian para jamaah sekalian, siapa saja yang wajib untuk mengeluarkan zakatul fitr? Yang wajib mengeluarkan zakatul fitr adalah muslim, baik dia budak maupun dia merdeka, baik laki-laki ataupun perempuan, kecil ataupun besar, maka wajib dikeluarkan zakatul fitr. Berdasarkan sebuah hadis yang bersumber dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sa'an minal tamra aw sa'an min sa'ir 'alal 'abdi wal huri wal zakari wal unsi was sagiri wal kabiri minal muslimin. Yang artinya Rasul Muhammad SAW mewajibkan zakatul fitri satu so' berupa tamar, berupa korma, atau satu so' berupa gandum. Bagi siapa? Bagi hamba ataupun orang merdeka, laki-laki atau perempuan, kecil ataupun besar dari kalangan kaum muslimin. Wajib mereka untuk menunaikan zakatnya. Kemudian siapa yang berhak untuk menerima zakat? Yang berhak menerima zakat ada dua, ayyuhal ikhwah, yaitu fakir dan miskin. Sebagaimana sabda Rasul Muhammad SAW, tu'matan lil masakin, zakat fitrah itu, zakat fitri itu sebagai makanan bagi orang-orang yang miskin. Di dalam hadis ini tidak menyebutkan fuqara. Kenapa yu'al ihwa? Karena fuqara itu lebih parah ekonominya daripada orang miskin. Kalau disebutkan miskin dalam suatu hadis, maka masuk di dalamnya fuqara. Bahkan lebih berhak lagi para fuqara untuk mendapatkannya. Kalau yang namanya miskin, dia masih punya pekerjaan tetapi masih kurang kebutuhan hari-harinya, tidak terpenuhi secara penuh kebutuhan hari-harinya, maka ini namanya orang miskin. Tapi kalau fuqara, hampir-hampir tidak ada mata pencaharian yang tetap baginya. Maka daripada itu, ayyuhal ikhwah, yang berhak untuk menerima zakatul fitr adalah fuqara wal masakin. Nah, kemudian berapa ukuran zakat fitri yang harus dikeluarkan? Di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan, farada Rasulullah SAW zakatul fitri sa'an minat tamar atau sa'an minas sa'ir. Disebutkan oleh para ulama, satu sa' ya, itu adalah 4 mud. Dan satu mud itu 6,75 gram. Kalau dikalkulasikan menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah 2,7 kilogram. Adapun pendapat yang lain seperti pendapat Syekh bin Baz rahimahullah taala
menyebutkan bahwasanya satu sok itu ukurannya 3 kilogram. 3 kilogram. Maka ayyuhal ihwah, untuk kehati-hatian maka hendaknya kita menggunakan 3 kilogram, terutama di wilayah kita Balikpapan, daerah perusahaan ayyuhal ihwah. Berbeda halnya kalau daerah di Lombok sana. Nah, maka yang lebih kuat di sini adalah 3 kilogram berupa makanan pokok, tamar ataupun syair. Lalu bagaimana dalam hadis ini tidak menyebutkan beras? Maka itulah namanya kias. Maka berlakulah kias dalam agama kita. Agama Islam termasuk di antara hujahnya adalah kias. Sesuatu yang disebutkan oleh Rasulullah dan tidak ada, ternyata nggak disebutkan, maka dikiaskan. Seperti misalkan sapi dikiaskan dengan kerbau untuk berkorban, atau syair, di sini gandum, dikiaskan dengan beras. Maka menggunakan makanan pokok seperti beras. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya amalan seseorang itu tergantung dari akhirnya. Innamal a'malu bi khawatimiha, kata Rasulullah. Sesungguhnya amalan itu sangat tergantung dengan akhirnya. Jika akhirnya baik, maka awalnya dianggap baik. Jika akhirnya buruk, maka awalnya pun dianggap buruk ayyuhal ihwah. Maka jadilah kita hamba-hamba Allah yang mana husnul khotimah. Akhir daripada kehidupan kita husnul khotimah. Akhir daripada amalan kita adalah husnul khotimah. Innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari akhirnya. Maka daripada itu ayyuhal ihwah, banyak-banyaklah kita bersedekah supaya kita mendapatkan husnul khotimah, akhir yang baik. Mana kasat sadaqatun min mali Rasulullah, tidak pernah berkurang harta yang disedekahkan. Pasti dan pasti akan bertambah harta yang disedekahkan tersebut. Dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu dermawan, dan lebih-lebih dermawannya di bulan Ramadan. Sebagaimana dengan sebuah hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas, adalah Nabi sallallahu adalah manusia yang paling dermawan, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan beliau lebih-lebih lagi dermawanannya di bulan Ramadan. Maka hari ini adalah hari yang terakhir di bulan Ramadan. Silahkan saya, Anda dan kita semuanya yang memiliki kelebihan harta, maka bersedekahlah, terutama keluarkanlah, tunaikanlah zakatul fitri. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah. شهر رمضان الذي